Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Kak Arif Maulana selaku pemateri pada hari ini, yang kami hormati segenap pengurus pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, dan yang kami hormati pula segenap pimpinan cabang dan pimpinan ranting IPM Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah. Yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara seminar kepenulisan yang diadakan oleh bidang PIP PDIPM Kabupaten Pekalongan periode 2024-2026 dengan tema menginspirasi sesama dengan goresan tinta dan pena. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi petunjuk kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik hadirin sekalian, senang sekali di sini saya Jafrian akan memandu acara pada seminar penulisan hari ini. Yang pertama ada acara pembukaan, yang kedua pembacaan kurikulum vitae materi, yang ketiga acara dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya pembacaan kurikulum vitae materi. Nama lengkap Arif Maulana, tempat tanggal lahir Banjarnegara 30 Mei 2003, alamat Pagetan RT 3 RW 5 Kabupaten Banjarnegara. Aktivitas saat ini mahasiswa. Nomor HP 082145122508. Email arifmaulana051@gmail.com. Kemudian riwayat pendidikan tahun lulus 2015 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nama instansi SD Negeri 3 Pagetan. Tahun lulus 2018 tingkat SLTP, nama instansi SMP Negeri 1 Pagetan. Dan tahun 2021 tingkat SLTA, nama instansi SMA Muhammadiyah 1 Banjarnegara. Kemudian dilanjutkan dengan riwayat organisasi. Yang pertama tahun 2019 dan sampai 2020 tingkat pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1 Banjarnegara, jabatan sebagai Kabid Baja Dakwah Islam. Tahun 2020 sampai 2021 tingkat pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pagetan, jabatan sebagai Kabid Aspo. Dan periode 2021 sampai dengan periode 2023 tingkat pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banjarnegara, jabatan sebagai Kabid Organisasi. Pesan untuk peserta Fortis Fortuna Atoifa. Baik, langsung saja kita sambut ke materi seminar penulisan pada hari ini kepada Kak Arif Maulana. Disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pekalongan, kemudian yang kami hormati juga pimpinan cabang serta pimpinan ranting yang pada kesempatan siang hari ini menjadi peserta di seminar kepenulisan pada kesempatan siang hari ini.
Kemudian pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Indah, lagi mencintai keindahan. Saya ingin berdiri, boleh? Oke. Saya terbiasa ketika mengisi materi itu jalan-jalan. Ketika saya duduk itu malah kehilangan inspirasi. Jadi saya izin berdiri saja dan mohon maaf ketika mungkin dirasa kurang sopan. Pertama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Indah dan mencintai keindahan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang memberikan kenikmatan kepada kita sekalian itu tidak bisa kita hitung. Karena kapasitas otak kita itu hanya bisa menghitung nilai-nilai atau angka-angka keduniawian. Tapi untuk angka-angka nikmat yang telah Allah berikan, kita tidak akan mampu. Kapasitas otak kita itu ngeblank kalau bahasanya, ya. Ketika kita berusaha menghitung dari tadi kita bangun saja sampai saya berdiri di sini, saya pun tidak akan mampu untuk menghitungnya. Banyak sekali dan banyak kenikmatan Allah juga yang kemudian kita lupakan, kita sepelekan. Seperti halnya yang sering saya sampaikan kepada teman-teman yang lain itu nikmat lubang hidung menghadap ke bawah. Coba bayangkan teman-teman ketika ada di antara kita yang lubang hidungnya menghadap ke atas. Kalau lagi hujan gimana nasibnya gitu kan? Bukannya berpayung melindungi satu badan, dia fokus untuk satu hidung dulu. Kalau misal nggak dilindungi nanti penuh hidungnya sama air hujan. Kemudian nikmat adanya rambut, nikmat muka yang berbeda-beda, nikmat berwarna kulit hitam, putih, coklat dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tugas kita sebagai seorang hamba ada dua yang paling utama. Yang pertama adalah menjadi khalifah di muka bumi ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan lisan, menggunakan hati dan menggunakan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menjalankan tugas kita sebagai seorang khalifah di muka bumi. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian tugas kita menjadi seorang hamba juga, bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Jadi cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara beribadah kepada Allah sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak, sebagai seorang yang tidak ada apa-apanya ketika dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin. Yang paling awal adalah memimpin diri kita sendiri, bagaimana kita untuk terus berada dalam jalan kebenaran. Kemudian ketika kita sudah mampu untuk memimpin diri kita berusaha untuk menjadi khalifah atau pemimpin pada orang-orang sekitar kita. Implementasinya seperti apa? Seperti teman-teman sekarang bergabung ke pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, wilayah, dan kemudian sampai pimpinan pusat. Itu adalah implementasi tugas kita sebagai seorang hamba, sebagai khalifah fil ardh atau sebagai pemimpin di muka bumi ini. Tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gelapnya alam jahiliyah atau alam kebodohan. Alam kebodohan yang dimasukkan di sini bukanlah alam kebodohan yang tidak tahu hitung-hitungan, tidak tahu perekonomian, tidak tahu politik. Kalau mungkin orang-orang jahiliyah dulu itu tidak tahu ekonomi, kemudian tidak tahu perpolitikan, maka tidak ada saudagar-saudagar kaya. Tidak ada orang-orang yang tokoh menjadi tokoh di tanah atau suku tersebut. Itu bukti bahwasanya perpolitikan dan juga ekonomi itu cerdas mereka. Tapi yang dimaksud jahiliyah itu seperti apa? Mereka itu belum ada atau belum pernah tersinari cahaya Islam. Kemudian Rasulullah SAW datang ke muka bumi ini membawa cahaya Islam itu, teman-teman. Dan tugas kita sebagai seorang umat adalah menjaga cahaya itu agar tidak redup atau sampai padam. Karena semakin berkembangnya zaman, sekarang kita temui bahwasanya cahaya Islam itu semakin redup. Apalagi di kalangan pemuda dan pemudi, apalagi di kalangan pelajar, bahkan di pelajar Muhammadiyah. Maka dari itu, sebagai tugas kita, sebagai ikatan pelajar Muhammadiyah di pimpinan serendah apapun sampai setinggi apapun sama, yaitu untuk menjaga cahaya yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu cahaya Islam, agar bisa menerangi kejahiliahan di zaman-zaman yang semakin berkembang, semakin banyak kejahiliahannya. Baik teman-teman, sebelumnya mungkin saya di sini izin kepada teman-teman sekalian, karena mungkin kapasitas saya untuk mengisi seminar ini itu belum mencukupi, teman-teman. Ya, di sini saya itu baru berkecimpung di dunia literasi atau dunia kepenulisan itu sekitar 1 tahun belakang. Tepatnya pada saat saya itu melaksanakan pertukaran mahasiswa merdeka di Aceh pada saat itu. Jadi semester 5 saya full di Aceh, dan di Aceh saya kemudian menggiati penulisan saya. Sebelum itu di SMA sudah pernah
nanti akan diceritakan melalui pertanyaan-pertanyaan dari moderator. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Setelah ini kita bentuknya diskusi nih, moderator. Iya, silakan. Dan teman-teman, karena ini bentuknya seminar dan juga diskusi, silakan ketika nanti ada yang langsung mau ditanyakan, sedang para materi terus, Mas, yang dimaksud ini itu apa? Silakan langsung ditanyakan saja. Seperti itu teman-teman. Jadi pahami ya. Ketika saya mengatakan IPM, teman-teman menjawab seperti apa? Jaya. Sampai 3 kali, betul? Coba saya tes. IPM, IPM, IPM. Oke, bagus. Saya kembalikan ke moderator semua. Oke, terima kasih Kak Arif. Nah, sebagai informasi teman-teman, jadi Kak Arif ini sudah mulai berkecimpung di bidang penulisan, di mana beliau ini sudah menuliskan sebuah buku yang berjudul Implementasi Religiusitas dalam Kehidupan Kader IMM. Boleh diceritakan Kakak tentang isi dari buku yang Kakak tulis ini? Ya, teman-teman. Jadi terkait dengan buku yang berjudul Implementasi Nilai Religiusitas di Kader Kehidupan Kader IMM. Jadi ini buku baru diterbitkan di bulan kemarin, baru jadi di bulan kemarin, tapi prosesnya sudah cukup lama. Ini adalah buku pertama yang saya buat bersama dengan teman-teman di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Buya Hamka, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sebagai salah satu program kerja dari bidang saya. Jadi saya satu bidang dengan Ibmawan Amin, ya, Abu Syukur Amin. Kemudian dari situ tercetus gimana kalau kita membuat buku saja, kita mengumpulkan tulisan-tulisan yang bertemakan religiusitas. Karena kebetulan saya itu di Fakultas Agama Islam, akhirnya pembahasannya paling inti ada pembahasan tentang keagamaan. Kemudian akhirnya dikumpulkan ya tulisan-tulisan tentang bagaimana sih implementasi religiusitas di bidang pengkaderan, bagaimana sih implementasi nilai religiusitas di ketua umum atau di pimpinan umum, bagaimana sih implementasi nilai religiusitas di bidang riset pengembangan ilmuwan dan lain sebagainya. Kemudian di setiap ketua bidang itu menuliskan bagaimana implementasinya, dikumpulkan dan jadilah buku implementasi nilai religiusitas di kehidupan kader IMM. Seperti itu secara. Dan mungkin ini pertanyaan basic kayak terkait dengan bagaimana sih mulai kakak itu tertarik untuk di bidang penulisan terutama. Oke. Kalau terkait dengan awal mula saya tertarik, mungkin saya akan menceritakan sejarah dulu ketika saya SMA, awal masuk SMA. Saya itu termasuk orang yang kemudian di lingkungan desa saya, karena masih desa, literasinya itu masih sangat minim teman-teman. Jadi bersyukur ketika teman-teman itu berada di lingkungan yang literasinya itu tinggi, membaca buku, membaca Quran, kemudian juga membaca situasi dan kondisi. Karena literasi bukan hanya membaca saja, bukan hanya menulis saja, tapi juga mengamati lingkungan sekitar. Dan saya itu terlahir di daerah atau lingkungan yang memang literasinya masih sangat rendah. Dan alhamdulillah ketika kakak perempuan saya itu bekerja, kemudian dia itu sering membaca buku ketika di Jakarta. Bawa pulang buku itu adalah buku karya Syahid Muhammad. Ada yang membaca buku karya Syahid Muhammad? Ada Jun? Ada tidak? Karya-karya Syahid Muhammad itu ada Kala, ada Amor Fati, ada Paradigma, ada Egosentris dan lain sebagainya. Genrenya itu genre psikologis. Genre romans itu sedikit sekali. Itu yang membuat saya itu pengen ngambil jurusan psikologi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tapi qadarullah, saya ditakdirkan oleh Allah untuk kemudian masuk di psikologi agama Islam, di pendidikan agama Islam akhirnya. Yaitu tidak kemudian menutup diri saya untuk terus belajar literasi. Kembali lagi ke cerita. Dulu kakak saya membawakan buku teman-teman. Bukunya bukan buku yang romans-romans, cinta-cinta dan sebagainya, tapi lebih ke psikologis yang ditekankan. Kemudian dari buku-buku itu saya membaca, dan tidak semua orang itu kuat membaca buku itu sampai akhir karena kesulitan bahasanya, bahwa itu sangat sulit dipahami. Saya baca berulang-ulang kali baru bisa paham. Nah setelah saya membaca, tiba-tiba saya memiliki keinginan untuk menulis seperti halnya kata-kata yang ada dalam buku tersebut. Jadi di sini saya pasti yakin kepada teman-teman sekalian, ketika membaca buku pasti akan terbawa tulisan teman-teman itu terbawa dengan apa yang teman-teman baca. Ketika teman-teman membaca buku romans, ya katakan novel-novel romans, masih teman-teman menulis sesuatu yang begitu ya mendayu-dayu, kemudian berbau-bau bucin dan lain sebagainya. Begitupun dengan ketika teman-teman itu membaca buku-buku psikologis, mungkin teman-teman juga akan menulis terkait keadaan manusia, bagaimana emosional manusia dan lain sebagainya, itu akan terbawa.
Setelah saya membaca, paling awal saya menulis adalah di buku diari. Pada saat itu, teman-teman seangkatan saya itu mengatakan ketika laki-laki kok punya buku diari, itu laki-laki dipertanyakan. Ya kan, sampai sekarang mungkin seperti itu. Ketika ada laki-laki di tasnya katakan bawa buku diari ketika dia sedang senggang menulis di buku itu. Mungkin orang-orang berpersepsi, ih apa sih alay? Ih apa sih? Ini lanang teman apa sih? Masa nulis di buku diari? Orang cool teman, orang gentleman dan sebagainya. Dan saya berani berbeda. Saya mencoba untuk membeli buku diari, kemudian saya tulis, tapi sayangnya karena saya itu orangnya lengkot, tahu lengkot apa enggak di sini ya? Orang itu lupaan di mana naruh barang, akhirnya buku-buku hilang. Jadi rahasia-rahasia yang saya tulis itu di buku nggak tahu udah dibaca orang atau enggak. Tapi itu rahasia-rahasia yang sebenarnya jangan sampai orang itu baca. Tapi walau saya juga pasrahkan saja. Padahal di situ sudah ada tulisannya Arif Maulana tanggal 16 Mei 2016 katakan seperti itu. Tapi tidak masalah. Karena kemudian saya merasa saya itu ingatannya menaruh barang itu kadang lupa dan lain sebagainya. Saya mencoba menulis itu pertama di Wattpad. Ada yang punya Wattpad di sini? Punya. Oke, ada lagi yang punya selain itu? Oh bagus, banyak yang punya. Lebih suka membaca atau menulis di Wattpad? Dua-duanya. Yang sudah menulis sudah ada berapa karya tulisannya? Ada berapa karya tulisannya? Masih setengah-setengah. Oke. Jadi dulu ketika saya baru pertama masuk SMA, saya itu coba menulis di Wattpad. Karena itu saya suka menulis, kemudian saya itu menulisnya itu cerita-cerita biasa, standar lah. Kayak cerita saya ketika sekolah, kemudian tapi bukan nama saya Arif adalah seorang pelajar di SMA Muhammadiyah, tidak, tapi dengan nama samaran. Dan tidak, saya rasa tidak alay gitu kan. Yang menceritakan kehidupan saya seperti biasa. Untuk kemudian ketika saya baca, saya bisa mengenangnya. Namun ketika saya mencoba untuk mempromosikan tulisan saya kepada teman-teman kelas saya, ada satu kata yang kemudian menghentikan minat saya untuk menulis. Itu kata-kata terdengar dari seorang perempuan. Perempuan itu teman sekelas saya. Mungkin karena saya terlalu baperan, dia mengatakan seperti ini. Ih, apa sih tulisan ya ini? Padahal sederhana itu teman-teman. Tapi kalau ini berarti bahasa Banjarnegara ya, wujud makjelem gitu, makjelem kan. Seperti sampai hati yang paling dalam gitu. Jadi saya udah gak kenal nulis lagi pada saat itu. Nanti takutnya ketika saya nulis dibaca orang lain malah dikira alay, dikira ih apa sih, kemudian tulisannya kok jelek dan sebagainya. Kemudian saya berhenti menulis pada saat itu. Tapi membaca saya masih membaca. Kemudian pada saat saya masuk kuliah, saya mencoba untuk memulai lagi. Tapi bukan di Wattpad, karena saya sudah trauma di Wattpad. Jadi di Wattpad saya hanya membaca-baca saja. Saya mencoba menulis di blogger ya, akun blogger saya dengan tulisan-tulisan yang sebenarnya lebih ke respon sosial. Seperti halnya mungkin keadaan ortom, IPM, IMM, Tapak Suci, Isbuwaton di AUM-nya sendiri. Saya tulis judulnya itu ortom dan rumahnya. Saya menuliskan kekhawatiran saya kondisi ortom yang berada di AUM, baik itu Universitas Muhammadiyah ataupun di Lazismo atau dimanapun itu, yang kemudian merasa tidak diberdayakan atau tidak dianggap. Saya tulis kekhawatiran itu, saya berlanjut hingga saya bawa ke Aceh. Dan di Aceh, saya itu menyaksikan begitu banyak sejarah yang luar biasa. Aceh kan dulu pernah ada tsunami, kemudian ada juga gerakan separatis bernama GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ada juga beberapa kekerasan yang ada di sana yang masih ditimbun dalam-dalam oleh warganya, karena ketika dibuka itu rasa sakitnya luar biasa, kata warga Aceh. Kemudian saya mencoba untuk menulis. Ketika saya sudah menulis, saya upload, kemudian saya ajukan kepada tim Kontras Aceh. Kontras Aceh itu komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan seksual Aceh. Saya ajukan dan diterbitkan di sini. Itu menjadi motivasi saya, loh. Berarti tulisan saya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana orang itu mengetahui tentang sejarah di daerah sini, bagaimana orang lain itu kemudian bisa mengambil hikmah dari sejarah yang sudah terjadi dan berusaha tidak mengulangi kejadian-kejadian atau sejarah-sejarah kelam yang pernah terjadi. Jadi awal mula saya suka menulis itu lebih ke kegemaran saya membaca, kemudian keberanian saya untuk bangkit lagi setelah memang sudah merasa down banget ketika tulisan saya itu dianggap apa sih tulisan kok kayak gini gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi mungkin apa namanya historinya itu terinspirasi dari kakaknya ya. Betul. Itu risiko tentang psikologi
Betul, betul. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa angkat tangan teman-teman, nanti sambil berjalan bisa disampaikan. Nah, kemudian Kak Arif, kita mau tanya lagi nih terkait dengan bagaimana sih cara kita, mungkin kita sebagai pemula gitu ya, mungkin dari awal mulai itu kita mulai suka membaca gitu. Nah, mungkin bagaimana cara yang perlu dipersiapkan dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk menjadi seorang penulis awal gitu, sehingga apa ya, kayak kita itu nggak merasa kayak tulisan kita tuh apa ya. Oke, siap. Hal yang paling mendasar yang perlu teman-teman miliki adalah keberanian. Sebagus apapun tulisan kalian, yang namanya baju kita, ya baju versi kita, saya ukurannya XXL. Kemudian dipakaikan kepada Imawan Amin, katakan di Imawan Amin baju itu besar. Begitupun baju Imawan Amin ketika tak pakai saya kekecilan, karena memang kapasitas ukuran dan standarnya itu berbeda-beda. Dan begitupun tulisan. Ketika kita menulis sesuatu yang menurut kita itu baik, belum tentu menurut orang lain itu baik, teman-teman. Jadi jangan merasa bahwa wih itu tulisannya apik, sudah bagus. Jangan harap teman-teman di sekitar kalian itu tidak kemudian suka semua, tapi ada juga pasti di antara teman-teman kalian yang tidak suka. Dan modal paling dasar untuk kemudian teman-teman mulai menulis adalah keberanian. Keberanian untuk kemudian menerima kritik dan saran, keberanian untuk istiqomah bagaimana cara kita untuk menulis di setiap hari, dan yang kedua setelah keberanian adalah cobalah awali dengan membaca. Karena kualitas tulisan orang-orang yang sering membaca dan orang-orang yang hanya menulis saja itu berbeda. Entah itu diksinya, entah itu kata-katanya yang semakin kaya, entah itu alur pembawaannya dan sebagainya, itu lebih tertata orang-orang yang sering membaca. Dan semakin kaya, ya jadi semakin kaya diksi katakan. Ketika misalnya saya menulis ini, oh iya, saya ingat tulisan kemarin itu alurnya seperti ini, kata-katanya seperti ini, mendapatkan inspirasi dan kata-kata baru, yaitu melalui membaca. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah membaca. Kemudian setelah membaca, cobalah teman-teman untuk memaksakan. Kenapa saya di sini garis bawahi memaksakan? Karena menulis itu bukan semua orang itu memiliki hobi menulis. Ada yang di sini hobinya menulis? Cung? Ada yang hobi menulis di sini? Ada yang hobi menulis? Kalau ada, luar biasa. Itu luar biasa. Itu perlu teman-teman kembangkan. Karena saya pribadi itu hobinya bukan menulis, tapi saya paksakan diri saya untuk menulis. Pada saat awal, saya paksakan diri saya untuk menulis. Saya pernah juga mengikuti seminar seperti ini, yang mengisi itu saya masih ingat namanya Bapak Agus Triawan. Sekarang beliau itu menjadi kepala di pondok pesantren salah satu di Banjarnegara. Beliau mengatakan, ketika kamu ingin menjadi seorang penulis, mulailah dengan tulisan-tulisan yang sederhana. Contohnya, dan itu istiqomah setiap hari. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya sekarang mengisi seminar kepenulisan di IPM Pekalongan. Nanti ketika saya sudah selesai mengisi ini, saya akan menulis, entah itu di HP, entah itu di buku dan sebagainya. Hari ini tanggal sekian, jam sekian, saya mengisi seminar kepenulisan bersama dengan teman-teman IPM Pekalongan. Setelah itu saya melakukan ini tahun ini. Saya mendapatkan hikmah dari kejadian ini atau hari ini, yaitu hikmahnya seperti ini. Saya juga mendapatkan hambatan seperti ini. Pengalaman-pengalaman setiap hari teman-teman itu yang perlu teman-teman tuliskan, supaya nanti apa? Tumbuh suatu keinginan, tumbuh suatu minat untuk kemudian bisa menulis. Yang paling awal itu pasti dipaksakan. Setelah dipaksa, nanti kemudian terbiasa. Setelah terbiasa, kemudian bisa mencintai. Karena ketika teman-teman tidak mencoba untuk memaksakan, teman-teman tidak mencoba untuk mendobrak pintu itu yang kemudian menghalangi teman-teman untuk berkembang, teman-teman akan stagnan di situ aja. Teman-teman tidak bisa keluar dari gedung ini ketika teman-teman tidak membuka pintunya. Dan cara membuka pintunya adalah dengan dipaksa, teman-teman. Saya memaksakan diri saya untuk menulis. Ya apapun itulah tulisannya. Misalnya saya hari ini capek, udah itu aja, nggak perlu banyak-banyak. Saya hari ini lagi senang banget loh, karena saya ketemu sama IPM Kalongan, katakan seperti itu. Itu kita perlu menulis itu. Setelah itu baru kita mencoba untuk mengembangkannya. Kita mencoba istiqomah, kita mencoba mengembangkan, dan nanti dari usaha pemaksaan itu, memaksakan diri kita, setelah dipaksakan nanti mulai terbiasa dan mulai mencintai, tumbuhlah suatu karya dari tulisan kita. Oke, jadi dapat disimpulkan teman-teman bahwa untuk menumbuhkan kebiasaan menulis itu dengan membaca dan kemudian dipaksa untuk mengembangkan ide-ide seperti itu ya. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Kak, jadi mungkin ide-ide gitu loh. Nah, bagaimana cara kita untuk mengembangkan ide gitu? Karena kan tadi Kak Arif bilang gitu bahwa kita mulai dengan menulis yang sederhana gitu.
Nah mungkin biar jadi yang luar biasa itu bagaimana gitu. Baik. Yang sederhana itu. Siap. Nah, ini yang menjadi PR besar bagi saya pribadi sampai sekarang. Apakah kemudian saya sudah bisa mengembangkan ide-ide saya secara lebih leluasa, secara lebih luas, dan secara lebih kreatif? Ya tidak juga. Saya akan terus belajar. Begitupun penulis novel-novel TRI, begitupun Syekh Muhammad sebagai penulis idola saya. Apakah dia itu tidak terus belajar? Dia terus belajar. Bagaimana cara kemudian untuk mengembangkan ide dalam menulis? Yang pertama, teman-teman itu perlu untuk mencari lingkungan yang sefrekuensi dengan teman-teman. Ketika teman-teman toh sudah suka menulis, sudah suka membaca, sudah mencoba untuk menulis sedikit-sedikit, tapi teman-teman itu bergaul, kemudian berada di lingkungan yang haus geleman lah. Tahu geleman apa nggak di sini? Tahu geleman nggak? Ini bahasa Banjar. Males lah. Lah udah males gak usah kayak gitu. Nanti kita main aja, nanti PS-an dan sebagainya. Maka nanti ibaratnya benih yang sudah muncul di diri teman-teman itu akan ditutup lagi oleh tanah, dan akan hilang bibitnya. Dan akan hilang itu benih-benih yang kemudian sudah muncul itu. Dan cara kita yang pertama adalah bagaimana cara kita menemukan lingkungan yang baik yang mendukung kita untuk bisa mengembangkan tulisan kita. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan ide, tadi yang jelas membaca ya, tapi untuk membaca tidak perlu saya ulang lagi karena sudah saya paparkan tadi. Kemudian bagaimana cara kita untuk kemudian membuat tulisan yang satu jalan, yang linear. Katakan saya berada di program studi pendidikan agama Islam, maka tulisan-tulisan yang kemudian saya coba untuk gaungkan adalah tulisan-tulisan tentang keagamaan. Itulah sebabnya kemudian muncullah hasil implementasi nilai religiusitas di kehidupan kader IMM. Hasilnya adalah itu. Ya, bibitnya apa? Bibitnya adalah pertama lingkungan saya di lingkungan IMM ataupun di IPM itu sama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara saya untuk menggabungkan tulisan-tulisan saya yang tadinya masih abstrak ya, yang satu membahas tentang kehidupan pendidikan, yang satu membahas tentang keagamaan, yang satu membahas kehidupan sosial, yang satu membahas kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya, curhatan dan sebagainya. Bagaimana saya kemudian menggabungkan dari satu tulisan untuk menjadi satu karya? Karena kalau kita terlalu banyak atau tidak fokus ke dalam satu bidang yang kita minati atau bidang yang mungkin bisa kita kembangkan, nanti kita itu ibaratnya seperti halnya pendekar yang memiliki banyak sekali senjata, tapi tidak ada salah satu pun senjata yang dikuasai. Berbeda dengan orang-orang atau pendekar yang hanya memiliki satu senjata, itu pedang. Tapi pedang itu benar-benar dikuasai, teman-teman. Mau gaya seperti apapun dia bisa untuk menggunakan pedang itu. Tapi satu pendekar ini punya banyak senjata, ada tombak, ada pedang, ada tameng, ada panah, tapi tidak ada yang dikuasainya. Hanya punya saja, tapi tidak dikuasai. Jadi lebih baik kita fokuskan ke dalam salah satu tema yang mungkin menjadi minat kita dan bisa mengembangkan kita, kemudian kita kembangkan di situ. Dan didukung oleh lingkungan di sekitar kita yang kemudian bisa menjadi booster. Ya, menjadi semangat kita ketika kita mungkin sedang dalam kondisi yang terpuruk lah. Aku malas tulis, wih ini tak ada yang tulisan apa, ayo tak benai inspirasi, kemudian ayo kita main di sana supaya kita bisa menemukan inspirasi dan sebagainya. Jadi itu salah satu kunci saya pribadi, bagaimana cara saya kemudian bisa mengembangkan ide-ide di tulisan-tulisan saya. Kemudian ada satu lagi yang menjadi ide saya adalah kekhawatiran. Jadi ketika saya khawatir dengan suatu kondisi, maka saya akan menulis kondisi yang sedang saya alami. Ataupun ketika saya sedang merasakan suatu hal yang jarang atau ada kemungkinan saya tidak bisa mengulangi lagi, maka saya akan menulis pada saat itu juga sesuai dengan kondisi hati saya. Di HP saya ini banyak sekali di catatan keep teman-teman punya semua pasti ya di HP-nya. Di catatan keep hampir di setiap waktu, entah itu seperti waktu seperti ini atau waktu luang, waktu saya sedang main ke alam dan sebagainya, saya menulis hal-hal yang saya rasakan menjadi benar-benar saya akan menjadi khawatiran saya, dan saya tulis, dan itu menjadi ide teman-teman. Karena ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, katakan ketika kita egois dengan tulisan itu lah, ya pokoknya aku mau nulis yang aku suka aja, tapi tulisan itu tidak bermanfaat untuk orang lain, itu akan menjadi penghambat kita kemudian menambah daya kreativitas kita dalam menulis. Tapi ketika itu muncul dari kekhawatiran, dari kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lingkungan kita untuk adanya inspirasi, untuk adanya suatu literasi terkait dengan bidang tersebut, maka insya Allah nanti tulisan tersebut akan mudah untuk dikembangkan dan mudah untuk diselesaikan juga. Seperti itu. Oke. Jadi kesimpulan pada pertanyaan tadi teman-teman bahwa
kita harus menemukan inspirasi nih. Kira-kira buat sejalan itu gimana ya? Gitu. Jadi mencoba untuk linear gitu ya dalam menulis seperti itu. Nah mungkin apa namanya karena pertanyaan dari moderasi juga sudah habis. Kira-kira dari audiens maka ada yang mau ditanyakan terkait dengan penulisan? Oke, siapa dulu nih? Oke, Iqbal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal. Saya dari pimpinan daerah Ikatan Baca Muhammadiyah Kabupaten Pemalang. Sebelumnya saya izin bertanya mengenai tadi sedikit membahas tentang kepenulisan, gitu kan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai bagaimana mencari ide, bagaimana mencari inspirasi ketika kita ingin menulis. Tapi mungkin bagi saya dan bagi teman-teman yang ingin belajar tentang kepenulisan dan mungkin kita bisa dikatakan masih awam, kadang kita itu ketika nulis 1-2 kali itu kita merasa jenuh gitu sih kan. Kita merasa jenuh, kita merasa kayak aku nggak mau lanjutin, aku nggak mau nulis lagi. Itu gimana sih untuk menseimbangkan ide dengan rasa jenuh atau rasa bosan ingin terus menulis gitu. Soalnya ketika kita ingin mencoba nulis itu 1-2 mungkin masih oke gitu, tapi kadang itu kalau kita melanjutkan itu kadang di awal-awal itu masih ada rasa kok males, kok jenuh buat nulis terus itu. Gimana sih caranya biar kita bisa mengatasi hal tersebut? Itu terima kasih. Oke. Iya boleh. Teman-teman ya untuk menjawabnya. Jadi alasan kenapa kita itu sampai menemui titik jenuh dalam menulis. Jadi di setiap hal yang kita lakukan, kita pasti akan menemukan satu titik di mana kita merasa bosan. Entah itu belajar, entah itu berteman dengan lingkungan di sekitar kita. Kadang kita lah nyong di sini bilangnya aku atau nyong? Aku ya. Kalau di daerah saya karena nampak nyong. Nyong lagi orang pengen dolan karo si fulan karena lah orang malas ada rasa frekuensi dan sebagainya. Itu dalam pertemanan. Kemudian dalam belajar pun kita kadang merasa titik jenuh. Lah aku lagi kurang sering sama dosen ini atau sama guru ini, aku tetap gak mau masuk sekolah lah dan sebagainya. Jadi titik jenuh atau rasa jenuh itu pasti akan timbul di dalam diri kita ketika kita sedang melaksanakan atau melakukan sesuatu hal. Begitupun dengan menulis. Jadi bagaimana cara kita untuk kemudian bisa istiqomah, setidaknya istiqomah, karena jenuh dalam menulis pasti ada. Bahkan penulis-penulis yang kemudian karyanya sudah luar biasa pun ada titik jenuhnya dalam menulis. Tapi kemudian apa yang menjadikan dia itu terus menulis? Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah karena lingkungan yang mendukung. Jadi ketika teman-teman mulai merasa jenuh, cobalah untuk sharingkan kepada teman-teman sekitar kita. Contohnya di IPM ini, misalnya saya sebagai ketua bidang KDI, saya sedang ada proses menulis bersama teman-teman bidang KDI terkait dengan masalah religiusitas di kader IPM Kabupaten Banjarnegara, katakan seperti itu. Ketika saya sudah mulai jenuh lah ketika itu, saya sudah nggak ada ide, nggak ada karya lagi, kemudian saya sudah ada kata-kata untuk saya tulis, saya harus bicarakan dengan teman anggota bidang saya. Kira-kira ini tambahannya apa sih yang buat melengkapi? Atau kira-kira ini kesalahan saya itu apa sih? Kira-kira saya harus bagaimana sih untuk kemudian saya bisa tuliskan tulisan-tulisannya sudah saya buat dari awal. Jadi yang pertama adalah lingkungan. Ketika teman-teman ingin mengatasi rasa jenuh dari diri teman-teman. Kemudian yang kedua adalah tuntutan. Kalau saya pribadi mengikat diri saya dengan tuntutan. Kenapa kemudian tercantum di situ sebagai seorang jurnalis? Jadi saya menjadi jurnalis di 2 bidang. Yang pertama adalah di bidang atau di Ortom Tapak Suci di Bidang 046 Banjarnegara. Saya sebagai jurnalis di situ. Ketika memang ada event dan sebagainya, termasuk juril yang sedang terjadi sekarang, itu pun nanti akan saya tulis. Dan ketika saya tidak menulis, saya akan dimarahin oleh teman-teman saya di media. Kemudian saya juga menjadi jurnalis di Humas UMP.
ketika saya tidak mengupload berita pada hari itu juga, saya tidak menulis berita dan tidak mengupload dokumentasi kegiatan, saya akan mendapatkan teguran dan kemudian saya tidak boleh lagi untuk menjadi jurnalis di Humas. Jadi tuntutan ini sangat berarti teman-teman. Kalau boleh saya analogikan, yang namanya ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, perlu ada yang namanya tujuan dan juga ancaman. Perlu yang ada namanya keinginan dan juga ada problematika. Boleh saya minta, saya ingin bertanya kepada salah satu Ipmawan mungkin di sini ya. Ipmawan yang berbaju coklat bawa tas sakon hitam. Ya, namanya siapa Mas? Ya. Namanya siapa? Iya betul. Panggilannya? Agung. Oke, Agung tak tanya Agung. Kalau semisal Agung lari dari sini sampai ke gerbang masuk masjid, kira-kira perlu waktu berapa menit? Kira-kira saja. Berapa menit? 2 sampai 3 menit. Saya bulatkan menjadi 3 menit. Kemudian Agung bakal tak kasih uang 500.000 ketika Agung bisa mencapai gerbang dalam waktu 1,5 menit. Kira-kira mampu apa enggak? 500.000 sudah naik 1 juta lah katakan. Mampu enggak kira-kira? Misalkan kalau saya nggak mampu gimana? Waduh, kalau nggak mampu ya berarti dipertanyakan. Kira-kira kalau ada hadiah, kalau katakan seperti ini, ada orang yang ingin Agung temui, katakan misalnya Pak Presiden Jokowi. Pak Presiden Jokowi kalau Agung telat sampai 2 menit 3 menit sampai Pak Jokowi udah pulang. Tapi kalau Agung sampai 1,5 menit sampai sana, Agung bakal bisa salaman dan dikasih uang 1 juta sama Pak Jokowi. Kira-kira keinginan Agung untuk sampai ke sana dalam waktu 1,5 menit lebih besar apa enggak? Lebih besar. Sekarang katakan lagi Agung, kalau misal Agung lari dari sini sampai gerbang masuk masjid, tapi dikejar banteng 5, bisa nggak kira-kira sampai dalam waktu 1 menit? Resikonya kalau Agung nggak sampai 1 menit, Agung bakal disuruh 5 banteng. Kira-kira bisa nggak? Walau alam. Tapi pasti lebih kenceng nggak larinya? Pasti. Karena apa? Ada ancaman di situ. Itulah yang kemudian ingin saya paparkan kepada teman-teman. Bahwasanya ketika teman-teman mempunyai target, katakan saya ingin menulis 1 buku yang full ini tulisan saya pribadi. Saya pun masih ingin menulis 1 buku. Buku yang kemudian saya tulis tadi, implementasi religiusitas kehidupan kader IMM, itu adalah tulisan bersama dengan teman-teman saya. Tapi saya ingin menulis 1 buku yang betul-betul pure itu karya saya. Itu adalah tujuan saya. Kemudian harapan atau pencapaian apa yang akan saya dapatkan seperti halnya uang 5 juta ataupun selama dengan Pak Jokowi, itu adalah ketika saya menulis 1 buku ada kebanggaan, ada sejarah yang bisa saya ceritakan kepada anak cucu saya nantinya. Kemudian ancamannya apa? Ancamannya saya akan menjadi orang yang tertinggal ketika tidak menyelesaikan itu, atau saya akan merasa sedih ketika tidak bisa menyelesaikan buku itu. Itulah pentingnya ancaman dan juga pentingnya harapan. Ketika teman-teman tidak ada ancaman juga harapan, cara teman-teman untuk mencapai itu akan lambat. Karena ibaratnya tadi, saya mau ke gerbang masjid depan, tapi nggak ada banteng, ya udah jalan kaki aja aman. Tapi ketika ada banteng di belakang, kalau saya nggak lari, saya diseruduk. Nggak mungkin kan kita menyeruduk banteng. Masa menyeruduk, stop deh, pas seruduk balik lah. Nggak mungkin. Jadi cara kita adalah berlari, cara kita adalah mempercepat proses itu. Jadi teman-teman itu perlu ada namanya ancaman atau problematika dan perlu juga ada yang namanya harapan. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi tadi yang pertama adalah lingkungan yang baik, kemudian yang kedua adalah adanya ancaman dan juga adanya harapan. Yang ketiga adalah coba teman-teman bayangkan ketika tulisan itu teman-teman baca ketika teman-teman sudah berada di usia senja. Ini yang saya bayangkan sebenarnya. Kenapa saya tidak boleh jenuh? Bahkan tulisan saya pada saat saya berada di Aceh, ketika saya di pantai kemudian saya menulis lagi apa yang ketika saya tulis pengen tak tulis saya baca di sini hanya selisih 1 bulan atau beberapa bulan, itu rasanya sudah sangat luar biasa. Saya bisa mengenang lagi kenangan saya di Aceh. Begitupun ketika saya sedang melaksanakan suatu kegiatan, saya menulis kegiatan ini 4 tahun ke depan ketika saya membaca, saya merasakan sama halnya ketika saya mengisi di sini. Karena saya mendeskripsikan secara rinci terkait dengan apa yang saya lakukan. Jadi salah satu hal atau salah satu cara untuk kemudian itu adalah dengan membayangkan ketika tulisan kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain, ketika tulisan kita itu bisa untuk kemudian menjadi bahan cerita kita dan bisa menjadi sejarah kita ketika kita sudah
sudah berada di usia senja, seperti itu. Oke. Oke, dari Iqbal ada feedback? Udah cukup. Selanjutnya pertanyaan dari Dita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita, bisa dipanggil Dita. Saya ingin bertanya, Kak. Seringkali di beberapa novel, khususnya novel romance ataupun fantasi, kita sering menemukan apa itu majas, atau mungkin yang biasa kita kenal dengan kata-kata kiasan. Nah, menurut Mas, di dalam novel itu, jika kita terlalu banyak menggunakan majas, apakah kita perlu untuk mengkajinya ulang dan merevisinya? Dan juga bagaimana pendapat Mas tentang novel yang memiliki majas yang terkadang susah untuk dipahami? Oke, siap. Terima kasih. Ya, senang membaca ya Mbaknya, Mbak Dita ya. Oke, saya pun sama. Saya lebih suka membaca novel yang saya baca berulang-ulang baru saya paham. Itulah alasan kenapa saya suka baca novelnya Syekh Muhammad. Ketika saya membaca novel seperti halnya Terelie, kalau Terelie itu kan mudah, sekali dibaca itu bisa paham. Tapi kalau novelnya Syekh Muhammad itu satu bab saja katakan, itu bisa saya baca 3 kali baru saya paham maksudnya. Atau kadang saya bisa paham ketika saya sudah berada di akhir cerita. Itu mengenai banyaknya majas, banyaknya kiasan dan sebagainya, itu adalah selera sebenarnya. Ketika teman-teman kok memang passionnya di bagian novel atau menulis yang banyak majas dan seperti itu, ya silakan dikembangkan saja. Tapi bagaimana kita membuat majas itu menjadi sesuatu yang menarik. Kadang ada penulis yang kemudian menulis novel kebanyakan majas dan tidak menarik, akhirnya ya tidak laku tulisannya. Tapi bagi penulis-penulis yang kemudian bisa dan pandai untuk mengelola tulisannya menggunakan majas-majas tersebut, maka itu akan menjadi harga yang mahal bagi para pecinta novel-novel yang dengan genre seperti itu. Kemudian bagaimana ketika teman-teman itu mendapati novel-novel yang majasnya itu terlalu banyak atau perlu kajian atau perlu digali lagi terkait dengan tulisannya itu maknanya seperti apa? Mungkin di situ yang perlu teman-teman tanyakan adalah kepada diri sendiri, apakah saya itu suka dengan novel seperti itu atau saya tidak suka? Saya lebih suka kepada novel-novel yang langsung aja saya mengerti artinya, atau saya lebih suka novel-novel yang udah tahu endingnya seperti apa. Kalau bagi saya pribadi, novelnya sudah bisa ditebak endingnya itu ya udah nggak usah dibaca lah. Ya udah tahu endingnya kayak gitu. Atau kadang novel-novel yang pada saat awal alurnya seperti ini itu sudah sangat terbiasa untuk dibawakan di novel-novel sebelumnya. Itu kurang menarik bagi saya pribadi. Tapi bagi novel-novel yang tidak bisa ditebak endingnya, atau bahkan kita bisa merasakan gimana sih rasanya menjadi tokoh yang ada di novel itu. Saya pernah membaca buku, saya bawa bukunya. Bukunya. Ini buku karya Syekh Muhammad dengan judul Egosentris. Ketika saya membaca di pertengahan, di awal-awal ya, pada saat saya baca di awal-awal, saya tuh, ini buku ini alurnya kemana? Saya nggak tahu. Walaupun ini jenisnya psikologis, lebih ke kepribadian ganda. Kemudian pada saat saya berada di tengah-tengah membaca, itu kemudian saya merasakan sakit sama yang dirasakan oleh si tokoh. Saya memegang bagian dada di bawah ketiak bagian ini. Itu saya pegang dan saya cengkram, sama halnya dengan yang dirasakan oleh si tokoh yang ada di dalam novel tersebut. Itu karena apa? Penulis pandai untuk kemudian bisa membawa orang yang membaca merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh. Dan itu adalah hal yang sangat mahal. Itu hal yang sedang saya pelajari. Bagaimana sih orang-orang yang membaca tulisan saya itu bisa merasakan seperti halnya tulisan saya itu dibuat. Saya menulis terkait dengan kekhawatiran permasalahan ekosistem katakan. Berarti nanti bagaimana orang yang membaca itu punya kekhawatiran yang sama. Oh ini lingkungannya seperti ini sih, harus seperti ini. Itu adalah goal atau itu adalah hasil yang sangat mahal yang bisa diperoleh oleh seorang penulis ketika membaca atau bisa menuliskan sebuah novel yang bisa menghipnotis para penulisnya. Sampai sini kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa. Ada feedback? Ada? Belum. Oke. Ada lagi teman-teman? Silakan. Ada lagi? IPM. Kayaknya udah jam-jam rawan ini nggak bisa jalan. Udah pada ngantuk. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Terkait penulisan?
Balik enggak? Silakan, teman-teman. Silakan. Atau gini aja, ketika mungkin teman-teman sedang ada keinginan untuk menulis, bisa nanti saya share kepada teman-teman ketika memang dibutuhkan. Itu ada teman saya namanya Mbak Nia Ramadhani. Beliau itu ketua bidang Imawati DPD IMM Jawa Tengah. Beliau itu suka untuk menerbitkan buku-buku, dan ketika teman-teman khususnya di Kabupaten Pekalongan ingin menerbitkan satu buku khas dari IPM Pekalongan, teman-teman bisa menghubungi saya untuk saya hubungi kepada Mbak Nia. Nanti ada bimbingan. Oh, teman-teman di Pekalongan itu kekhawatirannya di bagian apa? Atau teman-teman ingin menulis buku dengan judul apa, dengan tema apa? Nanti bisa dibagi dari masing-masing kadernya atau pimpinannya untuk menulis, kemudian disetorkan menjadi satu dan direkam menjadi buku. Itu bisa. Atau kalau teman-teman mau yang lebih sederhana, teman-teman bisa untuk kemudian ya tanya-tanya saja sama saya. Bisa melalui Instagram atau melalui WA, boleh saja. Di link Instagram saya itu ada tercantum link blogger saya. Jadi ada beberapa tulisan yang saya masukkan di situ. Kebanyakan itu lebih ke berita acara. Bagaimana saya mengabadikan acara atau kegiatan yang saya lakukan kemudian bisa dibaca oleh orang lain. Ketika teman-teman memang perlu untuk dibina ataupun perlu mentor untuk kemudian bisa melanjutkan tulisan teman-teman, perlu menemukan lingkungan untuk mendukung teman-teman menulis, silakan bisa menghubungi saya. Ketika saya nanti tidak bisa, saya akan lebih menyalurkan teman-teman ke orang yang lebih kompeten lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, silakan. Oke. Oh, ada pertanyaan lagi? Siap ya. Silakan. Izin melanjutkan Mas Arif. Ya, monggo. Mengenai tadi masalah tulisan, masalah penerbitan ke Imawati Nia. ya. Mungkin itu adalah dorongan buat kita sebagai pelajar yang ingin menambah wawasan tentang penulisan, terutama dalam hal yang menambah biar kita bisa suka dengan kepenulisan itu. Masalah keimaman Nia itu apakah ada kategori ketika kita ingin mempublish si tulisan kita itu, apakah ada kategori tentang ceritanya itu di dalam kita tulis itu, apakah harus tentang fiksi misal atau apa, atau motivasi kah, atau inspirasi, apakah bebas bisa diterbitkan atau gimana? Mungkin barangkali setelah ini dari teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan yang hari ini ikut acara seminar bisa tertarik untuk mulai menulis tulisannya dan ingin mempublish si tulisan tersebut gitu. Terima kasih. Saya izin jawab ya. Kalau Mbak Nia sendiri sebagai seorang yang kemudian berkecimpung untuk penerbitan buku dan beliau sudah banyak menulis buku juga, itu tidak kemudian membatasi karya teman-teman. Terserah mau fiksi, mau romance, mau cerita anak-anak pun diterbitkan. Contohnya adalah bagaimana implementasi kisah Nabi Musa di kehidupan anak-anak SD. Itu diterbitkan oleh beliau menjadi buku cerita untuk anak-anak. Atau seperti halnya IMM Buya Hamka di komisariat saya itu menerbitkan implementasi nilai religiusitas. Karena memang IMM di Buya Hamka itu berkecimpung di religiusitasnya, atau nilai-nilai yang dijuluki adalah nilai-nilai keagamaan. Berarti nanti yang diterbitkan adalah keagamaannya. Ketika teman Pekalongan mungkin memiliki fokus tulisannya nanti terkait dengan pergaulan pelajar Muhammadiyah atau problematika pelajar Muhammadiyah, atau kiat-kiat menjadi pelajar Muhammadiyah yang militan dan sebagainya, teman-teman bisa mengajukan itu. Yang penting ada kesepakatan. Ketika memang mau dibuat secara tim, kesepakatan kita akan membuat judul atau temanya seperti ini. Mari kita buat bersama dan saling memotivasi. Ketika saya sedang down, nanti teman-teman untuk bisa mengangkat saya lagi. Ketika teman-teman sedang down, nanti akan saya bantu untuk kemudian bisa semangat menulis lagi. Jadi tidak ada batasan mau menulis genrenya apa. Yang penting teman-teman mau menulis saja. Itu kuncinya banyak. Enggak saya patokan teman-teman harus menulis buku dengan judul ini, dengan tema ini. Tapi yang penting teman-teman mau untuk menulis. Itu sudah menjadi hal yang sangat berharga di Mbak Nia itu sendiri. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh, ada.
Sip. Oh, ada tiga ya Mas. Jos. Silakan. Lanjutkan dulu. Oke. Baik, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pencongan. Izin bertanya kepada Kak Arif Maulana, bagaimana sih tips dan trik bagaimana cara membuat suatu kalimat yang ringan menjadi suatu kalimat yang berbobot? Hal ini juga sangat bermanfaat, tidak hanya di kepenulisan, ini juga bisa bermanfaat buat public speaking. Oke, siap. Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Singkat saja teman-teman. Kalau teman-teman ingin merubah kata yang ringan menjadi berbobot, teman-teman harus sering membaca buku atau sering mendengarkan ceramah atau kata-kata orang-orang yang berbobot. Teman-teman, saya sudah kemudian melakukan riset kepada teman-teman di sekitar saya. Dan begitu pun teman-teman pasti melihat fenomena ini. Ketika zaman pemilu kemarin, pasti semua orang itu menjadi seorang politikus. Betul Pak? Kalau saya sih 01, karena 01 seperti ini. Enggak, kalau saya 02, karena 02 seperti ini. Karena apa? Terbawa dengan apa yang kemudian sering didengar, sering dilihat. Itu sangat bebas teman-teman. Jadi ketika teman-teman bahasanya mau bahasa politik, ya coba teman-teman pelajari pada saat pemilu. Langsung jadi politik semua. Alasan kamu milih 02 apa? Kalau saya 03, karena 03 seperti ini dan 02 itu seperti ini. Kan kebanyakan seperti itu. Bahkan anak-anak SMA kelas 1, SMP pun sudah bisa untuk kemudian berdebat terkait dengan politik karena sering mendengar kemudian debat-debat politika ataupun membaca terkait dengan perpolitikan. Itu adalah sangat mempengaruhi bacaan kita, apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu mempengaruhi bagaimana kualitas kita dalam berbicara, public speaking, bagaimana kualitas kita dalam menulis, bagaimana kualitas kita kemudian dalam memberikan pengertian. Itu sangat berpengaruh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita kemudian sering lingkungan yang sering kita jumpai seperti itu. Oke, tadi ada 2 penanya lagi. Oke, itu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya tentang penulisan di zaman industri 4.0 yang mungkin sudah lebih berkembang ini, teknologi tentunya semakin berkembang juga, dan ada beberapa tentang kepenulisan yang mungkin sudah merambah ke dunia modern. Salah satunya itu content writing sama copywriting. Nah, izin sedikit bertanya. Saya membaca beberapa kepenulisan yang media cetak dan kepenulisan digital itu ada 2 sisi yang berbeda. Biasanya penulisan yang media cetak itu lebih ke tulisan-tulisan novel, terus tulisan-tulisan cerita-cerita buku yang dicetak. Itu biasanya ceritanya lebih mungkin menggambarkan pola pikir dan emosional. Tapi dengan adanya dunia baru yang lebih digital ini, kepenulisan merambah ke copywriting dan content writing. Itu apakah perlu kita mengupgrade skill kepenulisan kita, merubah mindset kita? Jika perlu, bagaimana cara kita membuat kepenulisan ini menjadi sesuatu yang lebih produktif di dunia yang lebih digital ini? Mungkin lebih ke tips dan triknya itu. Siap, terima kasih. Saya langsung izin untuk menjawab terkait dengan bahwasannya kepenulisan itu tantangan peluangnya itu memang semakin besar di era teknologi yang semakin berkembang juga. Kita itu sekarang hidup di era yang dinamakan era disrupsi, yang ketika kita itu tidak mampu untuk mengembangkan diri kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka di situ kita akan hilang oleh zaman tersebut. Ada satu kata yang sangat ikonik terkait disrupsi, yaitu kata dari owner dari Nokia, HP Nokia. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, tapi saya hilang oleh zaman. Karena apa? Karena dia tidak mampu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang lain sudah berusaha untuk bagaimana HP itu bisa disentuh kemudian bisa nyala. Nokia harus sentuh pakai
secara keras. Kemudian layarnya lebih lebar, Nokia masih kecil-kecil saja karena tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Begitupun dengan masalah kepenulisan atau literasi ataupun masalah-masalah terkait dengan dunia kependidikan. Sama saja, kita itu harus bisa untuk menyesuaikan diri kita, tulisan-tulisan kita itu harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Memang sekarang semakin banyak saya bilang mungkin kejahatan-kejahatan di bidang penulisan, yaitu bahkan di lingkungan mahasiswa itu sangat umum seperti ini. Ketika membuat makalah, saya tinggal nyari di Google Scholar atau saya tinggal nyari di Google, saya salin, kemudian saya tulis nama dan kelompok saya di situ. Saya tambahkan logo universitas dan saya juga jadi. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk terkait dengan kepenulisan yang kemudian merupakan imbas dari perkembangan zaman atau perkembangan teknologi. Kalau orang zaman dulu nyarinya di mana coba? Pasti di buku. Dia nggak bisa untuk kemudian buku itu diambil tulisannya ditaruh di kelas, kan nggak mungkin. Pasti dibaca dulu. Setelah dibaca, dicerna baru mengambil satu kesimpulan yang kemudian ditulis. Kalau sekarang karena semakin mudah, apalagi ada ChatGPT, tolong buatkan saya naskah drama atau tolong buatkan saya puisi dengan judul ini. Pasti sangat mudah. Tapi orang yang membaca itu feelnya akan berbeda. Orang yang menulis pada saat menyalin ketika dibaca tulisannya kan berbeda ketika dia mengarang dengan hatinya, dengan pikirannya. Jadi bagi saya tulisan-tulisan yang kemudian hasil dari perkembangan teknologi atau AI katakan seperti itu akan berbeda dengan tulisan-tulisan yang kemudian dibuat dengan pikiran, dengan hati yang benar-benar sedang fokus untuk menulis hal-hal tersebut. Baik itu kekhawatiran yang tadi saya sampaikan ataupun hal-hal yang menjadi passionnya di situ. Tapi kalau orang-orang itu kemudian hanya memanfaatkan perkembangan zaman untuk menulis dan tidak ada polesan sama sekali di situ, itu betul-betul menurut saya suatu kejahatan. Kita itu dibodohi oleh sesuatu yang kita buat sendiri. Ya jangan seperti itu. Sama halnya orang membuat berhala, kemudian berhalanya disebelah. Itu kebodohan atau kejayaan yang kemudian kita dapatkan di dunia penulisan sekarang. Orang kemudian menciptakan teknologi untuk mempermudah, tapi dengan itu orang kemudian bergantung pada teknologi itu sampai kemudian tidak ingin menulis atau tidak mau mengembangkan karyanya lagi karena sudah ada keringanan seperti itu. Jadi saya di sini mengajak teman-teman semua, kalau teman-teman benar-benar ingin mencoba untuk mengembangkan tulisan kalian, jangan bergantung pada teknologi terlebih dahulu. Cobalah untuk mencari sumber-sumber itu melalui buku. Itu kunci saya yang pertama. Yang pertama adalah buku. Ketika di buku teman-teman tidak temui, silakan cari teman-teman di media, di Google ataupun dimanapun itu teman-teman cari. Dan jangan disalin, tapi dibaca. Setelah itu teman-teman simpulkan dan baru tuliskan. Dengan seperti itu teman-teman akan bisa untuk memperkaya pengetahuan teman-teman dan juga tidak plek-ketiplek ya kalau bahasanya. Tidak plek-ketiplek tulisannya itu seperti yang di Google disalin ke Word atau disalin kepada laman tulisan teman-teman semua. Jadi seperti itu menurut saya pribadi, teman-teman harus bijak, teman-teman kemudian harus bisa menjadi seorang yang bisa menyelesaikan dengan perkembangan zaman tapi tidak terbawa oleh perkembangan zaman itu sendiri. Mungkin itu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan untuk kegiatan selanjutnya, untuk pertanyaan akan diambil satu lagi. Silakan. Tanpa salah, izin masuk untuk melanjutkan yang tadi. Siap. Dalam penulisan cerita, kita pasti membutuhkan alur, kan? Saya pernah menulis sebuah cerita, dan waktu itu cerita saya posting di akun roleplay saya yang bertagkan OCRP, di mana kita membuat sebuah cerita, lalu kita posting di Twitter maupun media sosial lainnya. Nah, biasanya saya membuat cerita dengan alur campuran, tapi saya ingin mencoba hal baru dengan membuat cerita menggunakan alur yang lain, seperti alur maju dan alur mundur, atau alur yang lain. Ada tips dan triknya nggak, Pak? Oke, sangat simpel karena mungkin waktu juga sudah terbatas. Tips dari saya untuk kemudian teman-teman untuk bisa memulai mencoba hal baru terkait dengan penulisan alur cerita adalah dengan membaca. Itu saja. Ketika teman-teman ingin mencoba menulis alur maju, perbanyaklah membaca literatur-literatur yang kemudian alurnya itu maju. Ketika teman-teman ingin menulis alurnya yang mundur, cobalah teman-teman perbanyak literatur kepada cerita-cerita yang alurnya itu mundur dan lain sebagainya. Jadi kuncinya untuk kemudian teman-teman bisa menulis adalah literasi. Itu saja. Terima kasih. Oke.
karena waktu sudah menunjukkan pukul 2:03. Jadi kita cukupkan saja untuk sesi seminar penulisan pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan buat Kak Arif yang sudah memberikan motivasinya, yang sudah memberikan ilmunya terkait dengan penulisan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita di IPM. Karena sebenarnya gini kan, kita itu kadang kalau misal ada kegiatan di IPM gitu, kita mau upload di sosial media, gitu, kadang kita bingung redaksinya seperti apa gitu. Nah mungkin setelah acara ini teman-teman jadi lebih terbuka lagi mindsetnya, jadi bisa nih kayak misalkan apa namanya posting gitu, ada redaksi yang dicantumkan seperti itu Pak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nuhun wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi